Halo, sahabat trader Autobot Effect. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel Autobot Effect. Saya Yulian Tohio. Dalam channel ini kita akan banyak belajar, diskusi bagaimana membuat robot auto trading, robot yang bisa trading secara otomatis. Nah, kita akan belajar proses pembuatannya mulai dari hal-hal yang paling sederhana sampai kita bisa membuat berbagai model robot yang canggih yang bisa membantu kita betul-betul menghasilkan profit auto trading gitu. Oke, nah tentunya trading itu punya beragam strategi trading ya, dan banyak juga berpikir ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, betul gitu ya, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin ya, tergantung sejauh mana kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang menjadi strategi trading yang menurut kita ada strategi yang bisa memberikan profit konsisten. Oke, nah kita akan langsung mulai aja bagaimana proses pembuatannya. Nah, kali ini kita akan sharingkan bagaimana robot bisa melakukan pembukaan posisi trading secara otomatis. Oke, kita langsung lihat bagaimana proses codingnya. Oke, kita hari ini akan bahas satu modul. Modul ini berfungsi untuk membuka posisi trading. Nah, untuk membuat sebuah EA, kita membutuhkan modul-modul ya. Jadi setiap modul atau fungsi atau function itu memiliki peranannya masing-masing. Nanti dari modul-modul itu akan disusun, digabungkan, akan membentuk sebuah robot trading. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana kita membuat modul khusus untuk membuka posisi trading. Oke, kita mulai dengan membuka MetaTrader. Dari MetaTrader ini kita bisa buka Meta Editor dengan klik icon ini atau tekan tombol F4. Atau kalau kita ingin langsung buka Meta Editornya tanpa melewat MetaTrader juga bisa. Tinggal seperti biasa kita buka Meta Editor aja. Oke, ini Meta Editor sudah terbuka. Meta Editor adalah aplikasi yang kita gunakan untuk menuliskan code-code atau coding kita yang nantinya akan dikompil dan menjadi satu file X4 yang akan dimengerti oleh MetaTrader sebagai robot. Oke, kita langsung mulai aja dengan membuat file baru untuk robot kita. Saya mulai dengan new file. Nah, karena kita ingin bikinnya adalah robot, maka saya pilihnya adalah Expert Advisor. Oke, kita next saja. Kemudian ini kita bisa berikan nama untuk robot kita. Misalnya saya ingin buat robot 01. Oke, nah robot ini harus berada dalam folder expert, karena itu ini jangan diubah gitu. Oke, kita bisa next lagi sampai finish. Nah, saat ini sudah ada code bawaan ya, atau kita bisa bilang ini adalah template yang sudah ada, jadi kita bisa gunakan. Nah, pertama saya mau jelaskan bahwa di sini ada 3 modul yang sudah tersedia, yaitu modul on init, modul on tinit, dan modul on tick. Jadi ini adalah modul default ya gitu. Nah, modul default ini juga disebut sebagai event ya, karena secara otomatis begitu MetaTrader menjalankan robot kita, maka modul-modul atau yang disebut dengan event ini pasti akan dijalankan. Nah, pertama kali event itu akan mulai dari bagian on init. Jadi semua code yang kita tulis di dalam blok on init ini akan dijalankan pertama kali. Kemudian akan dilanjutkan ke bagian on tick. Nah, on tick ini akan diulang-ulang setiap kali ada perubahan harga market atau ada pergerakan harga ya, yang kita sebut sebagai tick. Jadi setiap ada tick, nah maka semua coding yang ada di dalam bagian on tick ini akan dijalankan.
Dan terakhir pada saat kita close robot kita atau AI kita, maka yang akan dijalankan adalah event atau modul on the init ini. Gitu. Oke, kita akan masuk seperti apa yang tadi saya jelaskan di awal. Kita akan belajar membuat modul untuk membuka posisi trading. Oke. Nah, modul itu akan kita tulis di dalam bagian ontick, karena ontick itu akan membaca setiap perubahan harga, di mana di situ ada potensi apakah kita akan membuka posisi trading atau tidak, gitu. Oke, tapi kita belum bicara jauh bagaimana persyaratan untuk buka posisi trading. Kali ini kita akan fokus pada modul bagaimana modul itu bekerja membuka posisi trading. Apakah membuka posisi buy atau posisi sell ataupun maupun pending order. Oke, kodenya kita akan tulis di bagian ontick. Jadi saya akan buat modul dan saya namakan modul itu adalah open order, buka tutup kurung. Code di meta editor ini adalah case sensitive, jadi penulisan huruf besar huruf kecil itu dibedakan, ya. Oke, ini saya bikin satu modul namanya open order, ya. Nah, modul itu saya akan tuliskan di sini void open order. Karena modul ini tidak ada pengembalian nilai, maka saya gunakan kata void untuk bagian data type-nya. Oke, ini adalah nama ordernya, dan saat ini kita tidak ada parameter yang dikirim. Kemudian saya akan bikin fungsi untuk membuka posisi trading. Fungsi dari untuk membuka posisi trading ini sudah ada dari MetaTrader, yaitu order send. Oke. Nah, ini ada string simbol adalah pair, di mana kita akan tradingkan atau kita ingin buka posisi di pair apa. Biasanya AI ini kita pasangkan pada chart atau pada chart sesuai dengan pair yang kita ingin tradingkan, ya. Jadi ini bisa kita kosongkan dengan menulis null aja. Kemudian CMD adalah tipe order yang ingin kita buka, apakah buy, sell ataupun pending order. Contoh, saya ingin buka posisi buy, saya akan tulis dengan open buy. Oke. Diikuti adalah volume adalah lot size. Ya, katakanlah saya ingin buka dengan lot size 0,01. Oke. Kemudian harga. Nah, untuk pembukaan posisi buy, harga pembukaannya kita menggunakan harga as. Oke. Slippage kita bisa isi dengan 0. Stop loss kita kosongkan dulu. TP juga kita kosongkan. Komen kita bisa kasih misal belajar code. Magic number kita kasih nilai 0. Expired 0. Expired itu, expiration ini sebetulnya hanya berlaku bila kita membuka posisi pending order. Jadi kalau kita buka posisi instan seperti buy atau sell, expiration date itu sebetulnya tidak perlu diisi, ya, atau kita isi dengan 0. Oke. Kemudian ini arrow colornya adalah warna untuk panah, ya. Pada saat kita buka posisi biasanya di chart akan ada tanda dengan warna apa. Biasanya untuk posisi buy kita kasih tanda warna biru, ya. Oke, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, kalau kita tidak begitu paham dan kita membutuhkan bantuan atau informasi, kita ingin dapat penjelasan lebih detail tentang fungsi order send ini, kita bisa klik pada bagian ini dan kita tekan tombol F1 untuk minta bantuan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada penjelasan untuk order send.
ya. Order send ini kita select ada simbol, kemudian juga ada penjelasan lagi di bawah sini apa, ya kan. Kemudian CMD-nya adalah operationnya, operation tab-nya apa aja. Kita bisa klik lagi thread operationnya, dan di sini ada penjelasannya. Ya, untuk posisi buy kita bisa tulis dengan OP buy atau dengan nilai value-nya 0. Jadi kita bisa isi 0 ataupun isi dengan OP buy. Kalau untuk sell kita bisa tulis dengan OP sell ataupun dengan value-nya yaitu 1. Begitu seterusnya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita lihat juga di sini di depan ada int, berarti order send ini punya return value dengan tipe data adalah int atau integer gitu. Nah, apa itu return value-nya? Kita bisa lihat di sini return value-nya adalah tentang tiket ya. Nomor tiket pada saat kita membuka posisi atau order ID gitu. Dan kalau misalnya return value -1 berarti kita terjadi kesalahan atau ada error, berarti kemungkinan untuk pembukaan posisinya batal. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu fungsi kita ini berhasil atau tidak, kita juga bisa menampung return value-nya, misalnya nomor tiket. Oke. Nah, kita cek if no tiket ini lebih besar dari 0. Oke. Ini artinya posisi ini sudah berhasil dibuka. Jadi saya bisa misalnya print ya, order berhasil. Oke. Dan sebaliknya saya bisa kasih informasi seperti ini kira-kira. Kita bisa compile dulu. Nah, pada saat kita compile ini tidak ada kesalahan ya. Gitu. Tapi saya contoh ada kesalahan, misalnya saya ketik sesuatu, kalau saya compile, kita lihat di sini akan ada banyak kesalahan ya, ada 4 kesalahan. Oke. Jadi kita harus pastikan tidak ada kesalahan. Compile tidak ada kesalahan. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal tes fungsi kita untuk open posisi. Oke, kira-kira seperti ini modul untuk open order. Berikutnya kita akan jelaskan bagaimana kita mengaplikasikannya untuk open order tab yang berbeda. Oke, kita lanjut. Bagaimana fungsi open order ini tidak hanya berfungsi untuk open posisi buy, tapi juga bisa buka posisi misalnya sell ataupun order tab lainnya. Oke. Nah, untuk supaya fungsi ini bisa membuka order tab yang lain, berarti fungsi ini perlu mendapatkan input apakah dia akan buka posisi buy atau posisi sell gitu. Oke, jadi saya akan buat input di sini dengan kirim parameter order tab-nya. Jadi nanti di sini akan ganti dengan order tab sesuai dengan input yang ada. Order type. Misalnya kita bilang buy order type. Jadi kita bisa satu variabel order type ini dengan nilainya adalah buy, akan dikirim lewat parameter open order masuk ke dalam modul open order. Order type ini akan terisi value untuk open buy. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin open sell? Ya sama, nilai akan terkirim, tetapi masalahnya kalau untuk open posisi sell yang digunakan bukan as harga opennya, harus menggunakan harga bid. Oke, jadi seharusnya itu pun harus secara fleksibel bisa berubah. Karena itu saya akan buat satu variabel double harga open. Oke. Nah, jadi saya akan cek order type ini
Bila dia buka posisi buy, maka harga open yang digunakan adalah harga as. Oke. Bila yang digunakan order type-nya adalah open sell, maka harga open kita menggunakan harga bid. Oke. Nah, ini kita ganti dengan harga open. Jadi dengan demikian harga opennya itu akan menyesuaikan menggunakan as atau bid sesuai dengan order type-nya. Oke. Nah, untuk lot size mungkin kita akan ambil dari input ya. Jadi biasanya kalau kita buat EA ada input or lot size-nya ya. Jadi saya akan buat misalnya double lot size sama dengan pertama kita kasih nilai 0 dulu ya. Tuh. Oke, lot size itu saya akan ngambil dari input. Jadi saya akan bikin inputnya dan nanti lot size-nya yang akan masukin ke sini. Oke, jadi saya mau bikin inputnya dulu. Nah, input itu kita bisa bikin di bagian atas. Ya, biasanya kira-kira di bawah di sekitar sini. Saya bisa bikin input double. Ya, lot size itu kita tipe datanya double. Misalnya saya bilang input untuk lot size. Oke, nilainya misalnya saya kasih nilai defaultnya 0,01. Oke, lot size ya. Jadi kalau saya coba jalankan, kita bisa lihat bagian input sudah ada inputan lot size. Oke, jadi pada saat ini dijalankan, nilai lot size ini akan kita update ke variable lot size. Jadi lot size ini ya akan kita ngambil dari hasil input, yaitu input lot size. Oke, jadi dari nilai input itu akan masuk ke variable lot size. Lot size ini nanti akan dipakai di sini. Oke, dengan demikian modul open order ini sudah bisa membuka posisi buy ataupun sell tergantung informasi yang kita sampaikan di awal. Oke, jadi kalau misalnya order type itu saya masukin adalah open sell, maka modul ini akan membuka posisi sell, dan kalau saya ganti ini menjadi buy, maka open order ini akan membuka posisi buy. Oke. Nah, tentunya ini kan masih dilakukan secara manual ya. Jadi di coding kita masih tulis open buy atau open sell. Nah, seharusnya bagian ini kita akan ganti menjadi fungsi di mana dia akan mencari informasi harus buy atau sell menggunakan indikator-indikator. Ya, lainnya kita trading manual, kita akan menggunakan indikator untuk menentukan kapan kita harus membuka posisi buy ataupun membuka posisi sell. Jadi seharusnya ya ini kita tidak tulis open buy ya atau open sell, tetapi kita akan buat modul untuk mencari sinyal. Oke, nah untuk pembahasan tentang itu kita akan bahas pada video-video kita berikutnya. Untuk modul open order ya kita batasin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di komen atau juga bisa kontak ke kita. Kita juga punya grup di mana kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang modul dan code-code yang ada pada Meta Editor. Modul ini sebetulnya masih bisa kita terus kembangkan, tapi untuk sementara agar mudah dipahamin, kita tidak menjelaskan terlalu jelimet. Mungkin ini dulu, sampai ketemu kita di video berikutnya.